Kalau saya bilang ke Anda bahwa krisis ekonomi global tahun 2026 itu bukan kejutan, bukan juga kejadian kalau-kalau, tapi bagian dari pola siklus yang sudah berulang lebih dari 200 tahun. Pertanyaannya bukan lagi akan terjadi atau tidak, pertanyaannya cuma satu. Anda mau jadi korban siklus atau orang yang siap sebelum siklusnya tiba? Hari ini saya akan membahas Banner Cycle, sebuah framework ekonomi lama, klasik dan sering diremehkan investor retail tapi diam-diam masih relevan sampai hari ini. Saya akan kaitkan Banner Cycle dengan utang global yang sudah ekstrim, kebijakan bank sentral, likuiditas dunia, dan yang paling penting, apa artinya semua ini untuk Bitcoin dan kripto. Ini video panjang, ini video berat. Tapi kalau Anda trader atau investor yang serius, ini salah satu video terpenting yang harus Anda pahami. Konteks besar. Banyak orang mengira krisis itu kejadian langka, padahal dalam sejarah ekonomi, krisis justru adalah bagian normal dari sistem. Masalahnya bukan kenapa krisis terjadi, tapi kenapa manusia selalu mengulang kesalahan yang sama. Setiap siklus besar selalu dimulai dari optimisme berlebihan, leverage naik, kredit murah, dan keyakinan bahwa kali ini berbeda. Lalu apa yang terjadi? Begitu likuiditas diketatkan sedikit saja, aset bubble pecah, kredit macet, panik muncul, dan krisis dianggap tidak terduga. Padahal secara struktur, krisis itu bisa dipetakan, dan salah satu orang pertama yang menyadari ini adalah Samuel Banner. Samuel Banner bukan ekonom kampus. Dia bukan profesor, dia petani. Tapi justru karena itu, dia melihat ekonomi tanpa bias teori modern. Setelah bangkrut di krisis 1873, Banner mengumpulkan data, harga komoditas, panik keuangan, boom dan bust ekonomi sejak akhir 1700-an. Hasilnya, dia menemukan bahwa panik ekonomi muncul dalam interval waktu yang relatif konsisten. Banner membagi siklus menjadi 3, tahun puncak, tahun panik, dan tahun recovery. Yang perlu Anda pahami, Banner Cycle tidak memprediksi tanggal, tapi window resiko tinggi. Dan yang mengejutkan, Banner Cycle tetap relevan bahkan setelah masuk era modern. Mari kita cocokkan. Tahun 1929 ada Great Depression. Tahun 1973 sampai 1974 ada Oil Crisis. Tahun 1987 ada Black Monday. Tahun 2000 ada dot-com bubble. Tahun 2008 ada Global Financial Crisis. Dan tahun 2020 ada COVID Liquidity Shock. Sekarang lihat ke depan. Dalam peta Banner Cycle, 2025 sampai 2026 masuk ke zona panik berikutnya. Artinya apa? Artinya probabilitas krisis naik. Bukan kepastian 100% sih, tapi cukup tinggi untuk tidak diabaikan. Investor institusi tidak butuh kepastian. Mereka hanya butuh risk asymmetry. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Utang global hari ini lebih dari 330% GDP dunia. Masalah utamanya bukan angka besar, tapi bunga sudah naik, refinancing makin mahal, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Tiap Banner Cycle panic selalu diawali debt excess. Dan sekarang kita ada di ujung debt super cycle. Bank sentral seperti Federal Reserve terjebak. Kalau bunga diturunkan, inflasi naik. Kalau bunga dipertahankan, sistem keuangan stres. Ini bukan pilihan ideal, ini damage control. Liquidity cycle. Investor retail sering fokus harga, institusi fokus likuiditas. Satu data penting, setiap krisis besar diawali pengetahuan likuiditas. Saat likuiditas ditarik, leverage dipaksa turun, margin call meningkat, dan aset risk jatuh. Yield curve inversion bukan mitos. Secara historis, resesi selalu datang 12-24 bulan setelah inversi. Dan sekarang kita sudah melewati fase itu. Dalam bahasa Banner, ini fase tenang sebelum badai. Bitcoin dalam struktur Banner Cycle. Sekarang, bagian yang paling sering disalahpahami. Bitcoin bukan imun dari krisis. Dalam fase awal panik, Bitcoin bisa turun, kripto bisa crash, likuiditas mengering. Tapi Bitcoin sangat diuntungkan oleh respon krisis. Kenapa? Karena setiap krisis besar berakhir dengan pelonggaran moneter, pencetakan uang, dan devaluasi fiat. Bitcoin hidup dari ketidakdisiplinan sistem moneter tradisional. Study. Tahun 2008, sistem keuangan runtuh, QE besar-besaran, dan aset langka outperform. Tahun 2020, shock global, stimulus terbesar sepanjang sejarah, dan
dan Bitcoin naik lebih dari 1000%. Kalau banner cycle bekerja, 2025 sampai 2026 akan stres dan deleveraging. Setelah itu, likuiditas kembali dan aset langka kembali outperform. Ini bukan harapan, ini pola historis. Strategi investor cerdas. Investor cerdas tidak menunggu headline krisis. Mereka menjaga likuiditas, mengurangi leverage, fokus pada risk management, dan siap akumulasi saat panik. Krisis bukan waktu cari untung cepat. Krisis adalah waktu menyiapkan generational opportunity. Saya rangkum dengan sangat tegas bahwa yang pertama, banner cycle menunjukkan krisis bukan kebetulan. Yang kedua, 2026 berada di zona risiko tinggi. Yang ketiga, kondisi makro cocok, utang ekstrim, likuiditas ketat, dan stres sistemik. Yang keempat, Bitcoin short term volatile dan long term diuntungkan. Terakhir, pemenang krisis bukan yang paling berani, tapi yang paling disiplin. Kalau Anda masih melihat market cuma dari time frame harian, Anda sedang bermain game kecil di papan catur besar. Oh ya, kalian bisa vote di komen di video berikutnya mau bahas yang mana. Aset apa yang paling kuat saat krisis, atau bagaimana institusi masuk saat market berdarah. Seperti biasa, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe. Karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.